Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Kali ini sorotan tajam dari seorang peneliti dan pemerhati demografi, Dedeng Uki, yang sudah banyak dikenal publik dengan pandangan-pandangan yang sangat kritis. Nah, kita mau mendengarkan pandangan beliau tentang rapor merah dari Gubernur Anies. Begini. Ya, evaluasi 5 tahun pemerintahan Gubernur Anies, pendapat Bro Ki bagaimana? Pendapat saya ya, jadi begini, kita soroti aja lah dari indikator-indikator pembangunan ya yang dicapai oleh DKI semasa kepemimpinan Pak Anies ya. Terutama kalau kita melihat baseline yaitu kondisi Jakarta pada saat Pak Anies dilantik yaitu September 2017 ya. Hingga pada akhirnya data terkini yaitu pada tahun 2022 kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat indikator pembangunan di DKI yang ingin saya soroti itu pertama itu adalah soal kemiskinan, gitu. Soal kemiskinan itu yang pertama, lalu yang kedua itu adalah soal ketimpangan ya, soal ketimpangan. Kemudian yang ketiga adalah soal pengangguran. Ini tiga ini sebenarnya angka yang baik ya, cuman saya mau masukin 4 lah ya. Keempat adalah indeks kebahagiaan warga DKI sesuai dengan slogan ya Pak Anies waktu baru aja dilantik itu adalah maju kotanya, bahagia warganya. Nah, ini penting untuk kita lihat dong indeksnya. Jadi kayak begini ya, pertama-tama kita bicara kemiskinan dulu ya. Bicara kemiskinan, perlu teman-teman catat, semuanya catat bahwa ketika Pak Anies dilantik, itu angka kemiskinan di DKI Jakarta itu ada di angka 3,78%. Ya. Nah, kemiskinan di DKI ini sempat menurun gitu, yang dimana oke, kita harus appreciate dong, gitu ya. Akan tetapi kemudian ketika COVID melanda, nah ini peningkatannya luar biasa, itu peningkatan luar biasa, yaitu menjadi 4,69% ya pada Maret 2022 dan ini peningkatannya ini sempat di angka 4,7-an ya pada 2020 kemarin ya 2020 ya. Nah, Jakarta pada hari ini tingkat kemiskinannya itu adalah yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Artinya Jakarta mengalami kemunduran kalau kita membicarakan angka kemiskinan. Nah, apakah benar ini semata-mata hanya karena COVID? Saya rasa tidak demikian. Kenapa seperti itu? Karena secara rata-rata ya angka kemiskinan nasional itu semenjak 2021 itu sudah mengalami penurunan. Gitu hanya saja ini kenapa di DKI ini nggak turun-turun? Nah, ini kan saya pikir ada masalah dengan leadership, ada masalah dengan prioritas pembangunan. Apakah hal-hal terkait dengan kemiskinan warga ini tidak instagramable gitu ya, tidak bisa difoto, disebarkan di sosmed gitu. Atau apakah penurunan angka kemiskinan ini kemudian tidak bisa menghadirkan piagam-piagam buat beliau, saya nggak tahu juga. Cuman yang jelas inilah yang dirasakan oleh warga DKI. Ini ada lagi indikator lain misalnya ketimpangan ya. Ketimpangan ini seru nih. Inilah yang akan membuktikan apakah betul ekonomi yang dibangun di DKI itu adalah ekonomi yang inklusif apa tidak, gitu. Secara growth mungkin DKI itu termasuk yang baik ya, apalagi DKI itu selain IPM-nya juga sudah indeks pembangunan manusianya di sini adalah tempatnya orang-orang ber-IPM tinggi, gitu ya. Bahkan kita sudah sejajar dengan sebagian bangsa Eropa kalau secara IPM. Gitu. Growth yang baik ini tadi ya, kemudian diikuti oleh perputaran uang nasional ya, kalau menurut Kadin itu 80% perputaran uang nasional itu berputarnya di DKI gitu. Sehingga kalau growth tinggi saya pikir sangat wajar gitu ya. Cuman pertanyaannya apakah pertumbuhan ekonomi di DKI ini adalah pertumbuhan yang berkualitas. Nah, pertumbuhan yang berkualitas itu kan pertumbuhan yang inklusif ya. Pertumbuhan yang tidak men-trigger, yang tidak memboosting ketimpangan. Gitu. Nah, mari kita lihat ketimpangannya. Pada saat Pak Anies dilantik ya, kita memakai variabelnya itu rasio Gini yang umum dipakai ya untuk ketimpangan. Pada 2017 pada saat Pak Anies dilantik itu ketimpangan di DKI September itu ada di 0,409 ya, rasio Gini 0,409. 2018 sempat turun, which is nice, yaitu menjadi 0,38 ya.
Kemudian pada Maret 2020, ingat Maret 2020, artinya ini belum PSBB. Ya, karena PSBB itu jatuhnya di bulan April. Itu sudah meningkat ke 0,399. Kemudian September 2021 meningkat lagi di 0,14. Kemudian Maret 2022 meningkat lagi di 0,423. Padahal semenjak 2021 ketimpangan rata nasional itu sudah menurun. Nah ini artinya ya memang nggak kompeten aja ya. Nggak kompeten aja ya Pak Anies ini untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, yang berkualitas gitu. Jadi pada 2022 ini saya baca lagi, saya urutkan secara nasional. Jadi rasio gini di DKI ini adalah tertinggi kedua secara nasional gitu. Pengangguran juga sama, bro. Pada saat Pak Anies dilantik angka pengangguran itu 7,14 ya. Kemudian 2018 menurun, lagi-lagi baik nih ya, yaitu menjadi 6,24. Kemudian 2020 naiknya hampir double. Kenapa bisa begitu? Nggak ngerti saya. Ketika naiknya hampir double ini, kita malah di DKI ini disibukkan dengan Formula E persiapannya. Gitu. Apakah Formula E menyebabkan kenaikan double? Saya nggak ngerti. Atau apakah Formula E ini kemudian buat fokus pembangunan ini jadi tidak tidak pro rakyat? Saya juga nggak tahu ya. Cuman yang jelas kenaikannya itu dari 6, sekian, 6,2 sekian itu menjadi 10,95, artinya hampir 11, artinya hampir double pengangguran gitu ya. Dan ini adalah kenaikan pengangguran tertinggi di Republik Indonesia. Dan kenaikan ini juga tercatat sebagai kenaikan tertinggi di DKI semenjak era reformasi. Jadi pada tahun 2022 ya, sekarang ini angka penganggurannya di 8,0 setelah turun juga sedikit di 2021 dari 8,5 ya. Jadi 2021 8,5, sekarang 8,0, yang dimana saya katakan bahwa lonjakan pada 2020 yang masif ya, lonjakan pengangguran ini membuat hari ini pengangguran yang sebenarnya udah turun sedikit tadi yang saya katakan itu tidak membuat keadaan TPT atau tingkat pengangguran terbuka di DKI itu lebih baik daripada sebelum Pak Anies dilantik. Artinya apa? Kalau kita mau langsung aja ambil sumbu baseline Pak Anies dilantik dengan sumbu endline Pak Anies lengser gitu ya, di era Pak Anies ini DKI pengangguran meningkat. Dan happiness, kita sekarang bicara soal happiness ya. Kita bicara soal happiness, jadi indeks kebahagiaan itu dilakukan surveinya ya oleh Badan Pusat Statistik secara nasional gitu. Dan mereka itu melakukan yang terakhir kali itu tahun 2021, di mana sebelum yang 2021 ini juga pernah dilakukan tahun 2017 gitu. Nah, ini menarik nih karena indeks kebahagiaan warga ya, indeks kebahagiaan orang Indonesia secara umum itu mengalami peningkatan. Tahu yang turun di mana? Di DKI Jakarta. Jadi di DKI Jakarta itu indeks kebahagiaan warganya itu pada tahun 2017 itu ada di angka 71,33. Ya. Kemudian pada tahun 2021 ada di angka 70,68. Nah, kesimpulan saya ini warga DKI semakin nggak bahagia di era Anies. Ya. Tapi ini terjadi ironisnya justru di saat mayoritas warga negara Indonesia itu kebahagiaannya sedang meningkat. Nah inilah yang saya bilang untuk membahagiakan warga sebenarnya lebih baik nggak ada Pak Anies, karena semenjak Pak Anies dilantik dan sekarang malah lebih buruk sekarang gitu. Artinya apa? Bahagia warganya ini hanya tinggal slogan, kurang lebih seperti itu gitu. Nah inilah kurang lebih ya 4 indikator-indikator pembangunan tadi gitu ya. Kemiskinan, lalu indeks kebahagiaan warga, lalu ketimpangan, lalu yang terakhir adalah pengangguran. Kira-kira kalau orang melihat indikator kesejahteraan yang dilihat adalah itu. Sekali. Ya. Kalau sekarang ini dikatakan even dibandingkan dengan nasional aja, Jakarta ini boleh dikatakan terpuruk ya. Ya. Beberapa hal yang disoroti oleh Uki tadi. Layak nggak Gubernur Anies ini untuk ikut dalam kontestasi kepemimpinan nasional? I see. Ya. Layak atau tidak ya. Jadi kayak begini. Saya ingat ada seorang katakan pengamat politik bodrek ya kalau menurut saya. Yang pernah mengatakan kalau mau melihat kepala daerah
itu memimpin Indonesia gitu, menjadi apa Indonesia nantinya, lihatlah daerahnya gitu. Dengan dia memperlihatkan DKI misalnya dibandingkan dengan daerah lain gitu ya, seolah-olah DKI itu menjadi seperti ini sekarang karena Anies misalnya kayak begitu ya. Saya dapat katakan bahwa sebelum Pak Anies dilantik bahkan DKI lebih baik gitu. Nah, hanya saja memang DKI yang sudah mengalami kemunduran ini memang tetap lebih banyak bangunan-bangunan indahnya, lebih banyak lampu-lampu manisnya, lebih banyak fasilitas-fasilitas umum yang lebih layaknya, lebih banyak manusia-manusia dengan indeks pembangunan manusianya yang lebih tingginya gitu. Jadi yang mau dilihat kalau saya bilang sih adalah apa yang terjadi dengan DKI semenjak Pak Anies dilantik hingga hari ini ya. Nah, sesuai dengan indikator pembangunan kesejahteraan warga, kebahagiaan warga yang tadi, saya pikir Jakarta mengalami kemunduran. Nah, apabila Pak Anies, saya meminjam kalimat politik tadi, apabila Pak Anies itu memimpin Jakarta, kita lihat Jakarta seperti apa dari semenjak Pak Anies dilantik hingga hari ini, dan kita apply ya standar yang sama kepada skala nasional, maka saya bilang Indonesia akan mengalami kemunduran kalau Pak Anies jadi presiden. Sehingga menjawab pertanyaan Bro Wenas tadi, apakah Pak Anies layak? Nah, ini pertanyaannya pertanyaan retoris. Kalau ingin Indonesia mengalami kemunduran, memang paling tepat pilih Pak Anies. Oke, last question sih. Oke. Dulu Pak Anies pernah nyindir ya pola penganggaran atau pengelolaan anggaran dari pemerintahan sebelumnya atau administrasi pemerintah sebelumnya. Yang katanya dulu e-budgeting itu tidak smart, maka dia mengusulkan smart budgeting. Tanggapan Bro Uki? Saya nggak paham yang dimaksud Pak Anies soal smart budgeting yang lebih smart daripada e-budgetingnya Pak Anies ini. Cuman yang jelas ya dengan e-budgeting yang ada saat itu ya waktu Pak Anies baru dilantik itu, kita sama-sama tahu ya bahwa di sana ada anggaran iBond sekian miliar, ada anggaran beli bolpen sekian miliar, ada anggaran beli apalagi tuh yang sekian miliar yang aneh-aneh itu, dan itu ketahuan semua pada akhirnya kan. Penutup, pada pemerintahan Pak Anies Baswedan, Gubernur Anies Baswedan periode 2017-2019 itu tenang-tenang aja situasi di parlemen maupun di pemerintahan Jakarta. Tapi pasca 2019 terjadi kehebohan tadi yang Bro Uki mengatakan terbongkarlah anggaran-anggaran aneh itu. Apa sebabnya bisa begitu? Saya pikir ini politis ya, artinya Pak Anies ini gaya berpolitiknya kalau menurut saya itu gaya berpolitik yang people pleasing. People pleasing artinya beliau itu ingin mengakomodir kepentingan-kepentingan pragmatis dari kelompok-kelompok yang sejak awal itu memang mendukung beliau gitu. Sehingga komitmen untuk mengakomodir kepentingan pragmatis mereka itu turun ke dari komitmen politis menjadi komitmen finansial gitu. Jadi ketika berbicara soal budgeting ini terjadi keanehan kayak gitu ya. Cuman kan mekanisme demokrasi di Jakarta itu juga sudah baik, sehingga check and balance juga sudah baik, sehingga ketahuan lah itu yang aneh-aneh kayak iPhone, yang bolpen, yang macam-macam itu. Itu terjadinya kehebohan itu di kuartal terakhir 2019. Saat itu terjadi pergantian parlemen. Dari DPRD periode lama, dari DPRD periode baru. Ada ngaruh nggak di situ? Iya, saya pikir kayak begini ya. Kemarin itu yang membuat heboh itu ada temuan-temuan ya dari terutama anggota DPRD-nya ya, yang dalam hal ini saat itu dilakukan oleh Bro William Sarana, yang dengan jeli berhasil menemukan temuan-temuan anggaran-anggaran aneh. Sampai beliau itu kalau nggak salah di sidang ya di Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Cuman itulah ongkos dari memperjuangkan kebenaran ya. Dalam hal ini saya pikir warga DKI mesti mengapresiasi Bro William secara khusus ya, atau mengapresiasi fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta secara umum, atau mungkin yang lebih umum lagi mengapresiasi PSI ya yang berkomitmen sejak awal itu untuk mengawal terus ya anggaran-anggaran yang didapat dari pajaknya warga DKI.